Lihatin huruf keluarga, hanya terbuka. A terbuka itu memiliki arti talkative, artinya orangnya itu grafologi. Oke, siapa yang mau kita analisa hari ini? Siapa lagi kalau bukan geng-geng? Siapa dia? CEO Kabar MDS. Artinya yang memproduksi ini adalah otak. Otak. Nah, semua yang dihasilkan dari otak ini adalah proses internalisasi, proses akumulasi pengalaman-pengalaman hidup dari seseorang. Terlihat nggak tulisannya itu cenderung menaik, ya kan? Naik kan? Nah, tipikal orang-orang yang cenderung menulis dengan tulisan naik ini adalah tipikal orang-orang yang cenderung memiliki semangat tinggi, rasa antusias yang besar, optimisme yang bagus. Ya. Hari ini kita acara menganalisa tulisan tangan. Kalau bahasa kerennya itu Grafologi. Hari ini saya diuji untuk sampai kemana membaca tulisan-tulisan tangan daripada CEO MDS pada hari ini. Oke, sekarang ditulis dulu 2 baris. Jadi acaranya ini acara pengecara. Jadi kita tulis dulu. Jadi yang di sini ngumpulnya pengacara galau. Oke, kita pakai lagi. para pengacara. Oke, sekarang kita tulis ya, Pak ya. Kita serahkan kepada ahlinya untuk membaca tulisan tangan saya pada siang hari ini. Ini sekaligus kita sambil belajar ya. Jadi saya juga sambil ngajarin, berbagi ilmu lah. Perhatiin tulisannya. Oke. Terlihat nggak tulisannya itu cenderung menaik, ya kan? Naik kan? Nah, tipikal orang-orang yang cenderung menulis dengan tulisan naik ini adalah tipikal orang-orang yang cenderung memiliki semangat tinggi, rasa antusias yang besar, optimisme yang bagus. Oke? Nah, selain dari itu, nah tapi karakter yang perlu kita perbaikin lagi sedikit ini adalah ada beberapa huruf G-nya yang terbuka. Nah, huruf G yang terbuka ini salah satu ciri tipikal orang yang cenderung kurang sabaran. Agak sedikit gitu ya? gampang marah-marah. Benar sekali. Ini perlu dilatih dengan cara apa? Menutup huruf G-nya. Nanti secara otomatis dia akan menjadi lebih sabar. Jadi huruf G ini berpengaruh kepada watak gitu, Pak Semua Afif. jadi gini. Kalau Ayo, ditanya seperti itu gampangnya seperti ini. Sekarang saya tanya dulu dengan Pak Ismail. Tulisan ini dibuat oleh tangan Pak Ismail atau dibuat oleh otak Pak Ismail? Waduh, kalau gini pelajaran ini benar-benar ini. Kalau kita lihat digerakkan oleh tangan, dipikirkan oleh otak. Nah, artinya kalau dia nggak pakai tangan bisa pakai kaki. Kalau nggak bisa pakai kaki bisa pakai mulut. Ya, Artinya yang memproduksi ini adalah otak. Otak. Nah, semua yang dihasilkan dari otak ini adalah proses internalisasi, proses akumulasi pengalaman-pengalaman hidup dari seseorang. Oke. Nah, proses pengalaman hidup seseorang ini kalau di bahasa psikologinya ataupun di bahasa ilmu pengembangan diri itu dibawa alam bawah sadar. Di bawah alam bawah sadar, walaupun tulisan Nah. yang kita tulis secara sadar. Nah, tulisannya ini pada saat Pak Ismail menulis ini, tulisannya itu tulisan menggunakan pikiran sadar, tapi Yes. bentuknya itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Oke, paham. Contoh, ingat nggak waktu SD dulu kita menulis ini Ibu Budi, sekelas menulis ini Ibu Budi, tetapi bentuknya sekelas beda-beda. Beda betul. Kenapa? Sekali. Karena pengaruh alam bawah sadarnya beda-beda, internalisasinya beda-beda. Ya kan? Internalisasi itu apa? Budaya, agama, karakter, dan lain-lain. Dan akhirnya membentuklah ini. Nah, satu lagi dari tulisan ini, apalagi yang bisa kita lihat lagi? Perhatikan spasi antar katanya. Ini lebar-lebar. Ini mencirikan orangnya itu cenderung mandiri. Ditambah lagi di tulisan ini tidak terlihat, tapi di tulisan yang tadi kita sudah sempat bahas. Nah, selain dari itu, huruf A-nya terbuka. Oke. Lihatin huruf keluarga, hanya terbuka. A terbuka itu memiliki arti talkative, artinya orangnya itu hobi diskusi, hobi ngobrol. Ditambah lagi kemiringannya ke kanan. Dia kalau ketemu orang, dia dulu yang sering
memulai pembicaraan, percakapan. Sapa Welcome, menyapa. welcome. Welcome-nya itu Welcome. terlihat. Ditambah lagi selanya ke kanan, jadi lebih ekspresif. Nah, ekspresif ini untuk hal yang positif dan hal negatif. Hal negatifnya Oke, tadi oke. kalau untuk A dia ngobrol, tapi untuk huruf G marahnya jadi meledak. Nah, ini yang perlu direm. Situasional Tinggal berarti itu. ya. Huruf G itu Tinggal walaupun itu. terbuka sedikit aja otaknya itu di belakang, Nah, di sebenarnya- atas berpengaruh kepada. Sebenarnya ini ada satu huruf lagi yang agak riskan. Nah, oke. Yaitu nanti kalau memang pengen tahu detail teorinya, nanti cek YouTube saya itu tentang huruf B. Huruf Oke, B Bapak oke. ini di atas tertutup, di bawah terbuka. Nah, berarti Nah. nggak punya pendirian. Bukan. Apa gimana? Huruf B yang terbuka itu mengindikasikan seseorang itu cenderung boros terhadap keuangan, pengeluarannya lebih banyak. Mm-mm. Nah, kalau dia pengen secara sadar jadi pengeluarannya lebih terkontrol, artinya dia membelajarkan sesuatu dengan sadar, huruf B-nya mulai ditutup. Oh. Kadang-kadang antara need dengan want, Mm-mm. dia lebih banyak want daripada need. Keinginan aja beli belum tentu kepake. Oh. Berarti dia beli berdasarkan keinginan bukan berdasarkan Nah, kebutuhan. Betul. Oke, Makanya sekali. huruf B-nya seperti itu. Nah, caranya ditutup huruf B-nya. Huruf B-nya tuh ditutup, rapetin, maka nanti secara perlahan cash flow-nya nanti cenderung lebih bagus. Dan ini saya jelaskan secara detail di grafologi huruf-huruf di channel saya. Oh, di channelnya Nah, Pak itu. Apit ya. Nah, terus selain dari itu, apalagi yang bisa kita ambil? Banyak sekali. Salah satunya contohnya huruf E. Huruf E-nya ini agak tertutup. Huruf E yang kalau dia lebar, itu mengindikasikan orangnya itu lebih mau mendengarkan orang lain. Nah, tetapi karena di sini tulisan Pak Ismail E-nya kecil, jadi betul. dia pengen dia yang ngobrol, dia yang mendominasi, tapi kalau untuk mendengarkan orang lain agak kurang. Agak kurang mendengar, lebih Ah. banyak berbicara, kurang mendengar. Iya. Oke, jadi ke depan bisa E-nya lebih- dirubah. Kalau memang mau merubah karakter, dirubah huruf E-nya. Jadi dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik. Jadi Pak Pit, jadi untuk menentukan karakter psikologisnya itu dari huruf demi huruf rangkaian kalimat itu menentukan jati diri karakter. Jadi dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Nah, jadi kalau kita mau merubah dari tulisan, nanti karakternya berubah. Atau kita mau berubah karakter, nanti tulisannya yang berubah. Kenapa orang dewasa agak lamban melakukan perubahan dibanding anak-anak? Kenapa itu Pak? Nah, Benar, karena anak-anak belum banyak internalisasi, belum banyak input yang masuk. Sedangkan orang dewasa sudah terlalu banyak input yang masuk. Bahkan kalau kita Anak-anak ngomongin ini terkadang dia dalam berapa tahun dia berubah-ubah sendiri, baik tulisannya, kerapiannya. kan masih internalisasi, Oh, masih internalisasi. masih terbentuk. Karakter inti belum terbentuk. Karakter inti terbentuk itu sekitar umur 25 tahun. Karakter terbentuk. Karakter inti terbentuk di umur inti 25 terbentuk. tahun. Merubahnya Kalau butuh sudah effort. 40 tahun gimana? Nah, sudah jadi. Nah, kalau mau merubah bisa nggak? Bisa, tapi butuh effort, kemauan. Kemauan. Allah bisa karena biasa. Kalau bisa karena biasa. Habit. Seperti itu. Habit. Ya, faktor Nah, habit kalau kita ya. mau merubah habit, ya Kebiasaan banyak kita, seperti ya. itu. Jadi Uncle Hanif sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Apit tadi masalah membaca karakter tulisan menentukan daripada kejiwaan. Ini untuk implementasinya kebenarannya berapa persen? Untuk yang baru belajar aja ini bisa sampai 80%. Kalau dia sudah Wow. mahir 95%. Keakurasinya Iya, secara akurasi. psikologisnya Iya, 90%. 95. Jadi kalau umur kayak saya ini sudah 40-an lebih, Nah, bedanya gini itu juga. untuk perubahannya apakah Contoh masih gini. ada bisa berubah total, apa hanya bisa berubah berapa persen? Bisa berubah. Asal mau. Oh, asal mau masih Nah, bisa dalam- bolak-balik lagi. Iya, bolak-balik. Jadi dalam grafologi ada namanya grafoterapi, yaitu menterapi tulisan, menterapi karakter lewat tulisan tangan. Nah, kalau ini kan kita have fun, makanya nulisnya di kertas ini. Tapi kalau memang secara tools, seseorang itu harus menulis di kertas A4 polos, penanya pena tertentu,